Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah hari ini kita dapat berkumpul dan membersamai acara webinar online dengan judul Menggali Potensi Peserta Didik Melalui Coaching, Kamis 17 Oktober 2024. Selalu berangkaikan salam kita sanjung sajikan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah hari ini kita dapat merasakan indahnya ilmu pengetahuan. Yang terhormat Ibu Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Banda Aceh, yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Banda Aceh, Ketua Kelompok Belajar Forkabes SMK Negeri 1 Banda Aceh, ucapan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara dan seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada siang hari ini. Baik, untuk memberkahi acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membuka dengan membaca basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk dapat duduk dengan tegak. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan secara bersama sambutan Kepala SMK Negeri 1 Banda Aceh kepada yang terhormat Ibu Nur Laila, SPD MPD, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya pada warga SMK 1 Banda Aceh, khususnya forum keluarga besar SMKN 1 Banda Aceh yang telah bergabung dalam Zoom webinar ini. Semuanya kita sehat selalu, tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi kita dari kesehatan sehingga kita bisa melakukan webinar ini. Ini adalah merupakan kegiatan yang perdana kita. Dan tak lupa juga selawat salam sama-sama kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu mendoakan kita agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali yang kami hormati Ibu Pengawas Pembina kita, Bu Era Yusmina, selaku narasumber kita di siang hari ini, serta Ketua Pelaksana Komunitas Belajar Forkabes kita, dan semuanya Bapak dan Ibu Guru yang telah bergabung dalam webinar ini. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ini adalah satu prestasi atau kemajuan khususnya di SMK 1 Banda Aceh, meskipun kita masih di kalangan kita, dan kegiatan webinar ini kita coba lagi ke depan, bisa kita share lagi link-linknya kepada sekolah-sekolah yang lain supaya bisa mengikuti kegiatan kita. Ilmu yang diberikan hari ini dari narasumber kita Ibu Pengawas Pembina juga bisa bisa diperoleh oleh sekolah-sekolah lain, karena ini praktik baik ini perlu disampaikan tidak hanya untuk SMK 1 Banda Aceh tetapi juga kepada seluruh guru-guru yang ada di Aceh khususnya, dan bahkan
bila diperlukan untuk seluruh Indonesia. Nah, yang penting semuanya semangat, sangat luar biasa. Kita tahun ini sudah fokus bisa membuat komunitas belajar kita, terutama dalam webinar. Barangkali tidak Ibu perpanjang mukadimah, yang intinya kepada Ibu pengawas, kita terus mengikuti kegiatan ini. Semoga nanti ke depan bisa diisi oleh teman-teman yang lainnya. Jadi saling sharing-sharing, saling membagi praktik baik yang dimiliki oleh teman-teman yang ada di warga SMK 1 Banda Aceh ya. Sekali lagi selamat berjuang dan semoga sukses, dan SMK hebat, SMK luar biasa. Selamat, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurlaila SPD MPD atas kata sambutannya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan tidak memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja hari ini di tengah-tengah kita sudah berada seorang narasumber yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar ketika melihat flyernya sudah launching ya. Pemateri kita hari ini adalah Ibu Era Yusmina SPD MPD. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan spill sedikit tentang informasi dari Ibu narasumber kita hari ini. Nama panjang beliau adalah Ibu Era Yusmina SPD MPD. Riwayat pendidikan beliau D3 Tata Rias IKIP Jakarta, S1 PKKFKIP Unsyah, dan S2-nya di Manajemen Administrasi Pendidikan PPS Unsyah. Dan riwayat pekerjaan beliau, guru mapel produktif tahun 1996 sampai dengan tahun 2022. Beliau juga merupakan seorang instruktur nasional keahlian ganda tahun 2017. Dan beliau pengawas sekolah juga dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Baik, prestasi yang diraih pastinya sudah tidak hanya prestasi tingkat sekolah, tapi juga tingkat nasional pastinya. Beliau pernah meraih juara 1 guru berprestasi jenjang sekolah menengah kejuruan tingkat Provinsi Aceh tahun 2014. Dan beliau juga pernah menjuarai lomba Best Practice Food PGRI tingkat Kota Banda Aceh tahun 2020, dan beliau meraih juara 2. Baik, langsung saja kita undang Ibu narasumber kita hari ini. Silakan Ibu Era Yusmina, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Fani. Suara saya bisa terdengar? Oke, Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas daring ini ya. Selamat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mohon izin maaf Ibu Era, saya ingin sebentar. Iya, sama internet. Teman-teman operator bisa di mute saya. Oke, bukan nih. Alhamdulillah. Selamat beriring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK 1 Banda Aceh, Bapak Ibu Panitia atau pengurus Kombel Portabes SMK Negeri 1 Banda Aceh, serta Bapak Ibu peserta webinar yang telah berhadir hari ini. Sebelum saya memaparkan PowerPoint saya, kita akan menyaksikan video percakapan coaching yang dilakukan oleh dan peserta didik. Mohon penayangannya. Permisi, Bu. Oh iya. Hari ini kita akan ngobrol. Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi? Saya itu masih bingung kenapa saya begini. Saya ingin tahu apa penyebabnya, Bu. Coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya agak nyaman di satu pelajaran. Pelajaran apa?
Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa kalau saya itu gak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya, kamu tidak bisa memahami pelajaran itu? Iya Bu, saya sih sudah berusaha keras, tapi tetap saja saya susah memahami isi pelajaran itu. Oke, apa yang membuat kamu merasa susah untuk memahami pelajaran itu? Saya menyimak dengan sungguh-sungguh penjelasan dari guru itu, tapi kalau sudah sampai rumah, terus kalau ada ulangan, benar-benar nggak ingat Bu. Makanya nilai saya buruk di pelajaran itu. Oh, jadi kamu susah menangkap penjelasan dari guru itu? Iya Bu. Oke, Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran itu? Saya ya cuma dengerin aja sih, paling di rumah saya baca lagi. Bagaimana untuk pelajaran yang lainnya? Kalau pelajaran yang lain, saya lebih mudah nangkep, apalagi kalau gurunya pakai PPT dan video. Jadi lebih gampang ingatnya. Kalau boleh Ibu coba untuk simpulkan, di pelajaran ini kamu merasa tidak nyamannya karena guru tersebut tidak banyak menayangkan video ataupun PowerPoint. Benar begitu? Iya Bu, betul. Sepertinya begitu. Soalnya di pelajaran kimia yang lebih susah saja, saya lebih mudah paham. Berarti saya perlu gambar-gambar ya Bu kalau belajar. Oke, berarti kamu sudah tahu nih ya penyebabnya kamu merasa kesulitan dalam pelajaran itu. Terus ada lagi nggak yang kamu pikir itu menjadi hambatan kamu dalam memahami pelajaran itu? Sepertinya nggak ada Bu. Bapaknya mah baik, mau menjelaskan panjang lebar agar murid-murid lebih paham. Cuma sayanya aja yang kurang ngerti gimana caranya biar lebih paham. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan, apa yang akan kamu lakukan? Nah ini Bu, banyak yang ada di kepala saya bingung Bu. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan menemui Pak Simon untuk berdiskusi dengan beliau bagaimana agar saya bisa lebih memahami pelajarannya. Kedua, saya akan membuat jadwal dengan Pak Simon bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik. Itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal untuk bertemu dengan Pak Simon? Saya sih biasanya mereview materi pelajaran dari guru atau membuat coret-coretan dari materi pelajaran. Nah, ini Ibu sangat tertarik di bagian yang kamu katakan coret-coret yang kamu buat tadi. Coba bisa jelaskan ke Ibu lebih jauh lagi? Iya Bu, saya suka gambar-gambar yang memudahkan saya untuk mengingat materi pelajaran dengan mudah. Apa yang kamu maksud itu mind mapping? Mind mapping, apa tuh Bu? Bila mendengar dari penjelasan kamu tadi, kamu itu suka menghubungkan satu materi dengan materi yang lain dalam bentuk gambar atau diagram. Nah, contohnya seperti ini. Oh iya Bu, saya suka coret-coret seperti ini. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu kamu untuk memahami pelajarannya Pak Simon? Iya Bu, dengan menggunakan ini saya lebih memahami pelajaran Pak Simon. Nah, dari diskusi kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Iya Bu, saya akan menghubungi Pak Simon dan membuat janji untuk konsultasi. Tapi saya juga akan mencoba mengulang pelajaran Pak Simon di rumah dengan menggunakan metode mind mapping yang Ibu tunjukkan tadi. Bagus, Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Hari ini Bu, saya akan menemui Pak Simon setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya mau minta Indro Bu untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu saya mereview pelajaran Pak Simon sebelum saya membuat mind map. Indro pinter Bu. Nah, ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, kita tadi telah menyaksikan video percakapan coaching yang dilakukan oleh guru ya, atau pendidik sebagai coach dan peserta didik sebagai coachingnya. Mohon ditayangkan PPT-nya. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu menggali potensi peserta didik dengan metode coaching. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1936. Next.
Definisi coaching menurut International Coaching Federation adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Sebelum kita melakukan percakapan coaching, kita harus mengenal yaitu paradigma berpikir saat melakukan coaching. Adapun paradigma berpikir coaching yang pertama yaitu fokus pada peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga yaitu memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan berpikir ke depan. Fokus pada peserta didik maksudnya adalah guru sebagai coach memusatkan perhatian pada peserta didik, bukan pada topik yang dibawa dalam percakapan. Fokus diletakkan pada bagaimana topik percakapan, misalnya tentang kesulitan dalam belajar, perasaannya tentang belajar, atau apapun yang dibawa oleh peserta didik dapat membawa kemajuan pada peserta didik sesuai keinginannya. Yang kedua yaitu bersikap terbuka dan ingin tahu. Guru berusaha untuk tidak menghakimi, melabel, berasumsi, atau menganalisis pemikiran peserta didik. Guru juga harus tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat peserta didik memiliki pemikiran tertentu. Guru juga harus mampu menerima pemikiran peserta didik dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Yang ketiga yaitu memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu guru untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan. Juga mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dari dalam diri maupun dari peserta didik. Yang keempat yaitu mampu melihat peluang baru dan masa depan. Guru harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa peserta didik melihat masa depan. Kemudian kita juga harus mengenal prinsip coaching. Ya, yang pertama yaitu kemitraan, ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan datang dari peserta didik. Kalaupun tujuan percakapan datang dari guru atau coach, harus ada persetujuan dari peserta didik atau coachee. Selanjutnya, percakapan kreatif. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi peserta didik. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Percakapan dilakukan dua arah. Kemudian, memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh peserta didik. Percakapan menghasilkan rencana tindakan. Selanjutnya, kompetensi coaching. Kompetensi coaching ini ada 8, namun untuk penerapannya di sekolah, ada 3 kompetensi inti coaching yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Maksudnya di sini adalah kemampuan untuk hadir utuh bagi peserta didik. Jadi kita sebagai coach jangan lagi memikirkan persoalan yang lain atau lagi memikirkan keadaan yang di tempat lain. Ya, jadi coach harus benar-benar fokus pada coaching-nya atau peserta didik. Ya, ini bagian dari kesadaran diri dan ini membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi yang lain. Bersikap terbuka, bersikap sabar, bersikap ingin tahu lebih banyak. Selanjutnya yang kedua yaitu dengar aktif. Adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Ada 3 alasan kita tidak mendengar aktif. Ya, yang pertama yaitu asumsi. Dalam kita mendengarkan, kita sudah berasumsi, sudah mempunyai tanggapan tertentu tentang situasi yang belum tentu benar. Kemudian menghakimi atau melabel, yaitu memberi label atau menghakimi peserta didik dalam situasi sebelum dan pada saat percakapan dilakukan. Kemudian asosiasi, yaitu mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Nah, ketiga alasan tidak mendengar aktif ini ya sebaiknya dihilangkan.
kalaupun pas waktu kita mendengarkan dan kita berasumsi atau melabel atau berasosiasi, kita harus mengembalikan diri untuk bisa menahan diri dan bisa mendengarkan secara aktif ya apa yang disampaikan oleh coach atau peserta didik. Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan berbobot ini tentunya lahir dari kita mendengarkan, berbentuk pertanyaan terbuka, kemudian membuat peserta didik merenung, menggali, mengingat, mengaitkan ya. Tentunya diajukan pada saat yang tepat ya pertanyaan berbobot ini. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaannya harus pertanyaan terbuka, seperti menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, tidak menggunakan kata kenapa atau mengapa. Dan juga jangan menggunakan pertanyaan tertutup, seperti apakah, sudahkah, apa sudah, atau pertanyaan yang dijawab dengan ya atau tidak. Jadi sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tertutup, pertanyaan tertutup. Kemudian dalam mendengar dan bertanya, kita menggunakan rasa, ya. Model mendengarkan yang dikembangkan oleh Julian Tresun, yaitu R-nya yaitu receive atau terima, A-nya appreciate yaitu apresiasi, S-nya summarize yaitu merangkum, dan A yaitu tanya. Ya, receive adalah, oke, next, mendengarkan kata kunci, kata-kata yang diucapkan oleh klien atau peserta didik. Ciri-ciri kata kunci itu diucapkan berulang-ulang, kemudian diucapkan dengan intonasi tertentu, kemudian berupa kata yang aneh atau metafora atau analogi. Tertangkap ada emosi saat diucapkan. Kemudian juga bisa menggambarkan kondisi perasaan atau pemikiran dia pada saat itu. Diucapkan kata tapi atau kata namun. Selanjutnya appreciate atau apresiasi. Ya, jadi dalam kita mendengarkan, kita bisa memberikan apresiasi seperti memberikan sinyal bahwa kita benar-benar mendengarkan, seperti dengan memberikan anggukan atau kontak mata, atau juga bisa kita lakukan secara daring. Kita bisa menyatakan dengan oh, ya, jadi harus ada tanggapan. Kemudian memberikan perhatian penuh pada peserta didik, tidak sibuk mencatat. Kita boleh mencatat poinnya, tapi tidak terlihat kita sibuk dengan mencatat. Kemudian tidak terganggu dengan situasi lainnya. Selanjutnya, summarize, yaitu merangkum. Pada saat peserta didik selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Ya. Kemudian gunakan kata kunci. Digunakan juga untuk merangkum potongan-potongan informasi yang telah didapatkan sebelum ini. Kemudian mintakan konfirmasi dari peserta didik apakah rangkuman kita itu betul. Ya, jadi untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan kita mendengarkan aktif dan benar apa yang kita sampaikan dengan yang dia sampaikan, seperti itu. Selanjutnya yaitu ask atau tanya, ya. Berdasarkan apa yang kita dengar dan hasil merangkum, ajukan pertanyaan yang membuat pemahaman peserta didik lebih dalam tentang situasinya. Pertanyaan harus merupakan hasil mendengarkan, mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi. Dalam format pertanyaan terbuka, menggunakan apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana. Jangan menggunakan kata mengapa, atau apakah, atau sudahkah. Selanjutnya yang perlu kita pahami dalam melaksanakan percakapan coaching ini, kita melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ya. Percakapan alur Tirta ini adalah alur percakapan coaching yang digunakan sesi coaching agar percakapan menjadi lebih efektif dan bermakna. Adapun singkatan dari Tirta itu adalah yang pertama tujuan, ya. Yang pertama tujuan yaitu tujuan yang kita tentukan di sini adalah tujuan percakapan. Jadi percakapan ini baiknya dilakukan sekitar 30 sampai 90 menit. Ya. Lebih dari 90 menit itu sudah tidak efektif lagi. Dan
Ingat bahwa tujuannya itu bukan tujuan lain. Tujuannya khusus untuk percakapan yang telah kita tentukan. Kemudian tujuan percakapan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama agenda atau topik percakapan. Yang kedua yaitu hasil dari percakapan. Ya. Ada dua pertanyaan yang harus diajukan. Yaitu pertama pertanyaan tentang agenda. Apa topik atau agenda percakapan kita kali ini? Ya. Kemudian pertanyaan kedua itu yaitu hasil. Apa yang ingin kamu dapatkan dari percakapan ini? Selanjutnya, identifikasi. Ya, pada tahap ini, saat guru membantu peserta didik melihat atau mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada di dalam situasi saat ini. Ini mencakup fakta yang kasat mata dan tak kasat mata. Misalnya perasaan, keinginan, dorongan. Kemudian tujuan tahap ini adalah memperjelas, menggali, dan memetakan situasi. Contoh pertanyaannya seperti, situasinya sekarang seperti apa? Atau apa yang mempengaruhi hal itu? Situasi yang diinginkan itu seperti apa? Atau apa yang bisa membuat itu terwujud? Selanjutnya yaitu rencana aksi. Nah, pada tahap ini adalah tahap eksplorasi, gagasan, atau kemungkinan dan rencana. Ya. Jika peserta didik sudah bisa melihat situasi dengan cara baru, atau tahap pertama, biasanya ia sudah siap diajak mengeksplorasi gagasan atau alternatif baru. Dari tahapan ini bisa keluar 1 sampai 3 gagasan. Tidak perlu terlalu banyak, yang penting setiap gagasan harus dibuat spesifik dan detail. Di tahap ini, boleh brainstorming atau berbagi pengalaman jika diminta. Contoh pertanyaannya, ada gagasan apa untuk melakukan tersebut, seperti itu. Apa yang harus disiapkan untuk itu, atau apa yang bisa memastikan hal itu berjalan, atau kriteria apa yang diinginkan, apalagi. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi kalau benar-benar menyaksikan video yang tadi ya, tadi ada memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan rencana aksinya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, pada tahap ini ya, tugas guru adalah mengukuhkan komitmen peserta didik dan meminta peserta didik membangun struktur akuntabilitasnya. Minta peserta didik menyimpulkan, jangan guru yang menyimpulkan. Ya. Guru mungkin perlu mencatat komitmen dalam bentuk action. Ya. Contoh pertanyaannya, jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Atau kapan? Terus siapa yang perlu dihubungi? Kemudian bagaimana kamu memastikan ini bisa berjalan? Dan siapa yang perlu diminta dukungan? Nah, jadi dalam melaksanakan tanggung jawab ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kita ajukan untuk penguatan. Untuk kita tahu dan untuk memastikan bahwa dia akan melaksanakan alternatif yang sudah dia pilih tersebut. Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah, jadi pendidik dapat berperan sebagai coach bagi peserta didiknya. Kita belajar untuk melakukan percakapan yang memberdayakan untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Coaching dapat menjadi salah satu cara untuk menuntun kekuatan kodrat peserta didik, dan guru dapat berperan sebagai coach bagi peserta didik dengan cara mempraktekkan kompetensi inti coaching dan menggunakan alur percakapan coaching Tirta dalam komunikasi dengan peserta didik. Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih Ibu. Oke, baik, untuk seluruh Bapak Ibu yang masih bergabung pastinya di siang hari ini yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin boleh raise hand terlebih dahulu. Nanti minta tolong ke teman-teman operator untuk bisa dibantu di mute mic-nya. Saat ini kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, di sini saya melihat sepertinya coaching ini kesannya berlaku kepada siswa yang bermasalah, ya. Bagaimana kalau siswa yang tidak ada masalah, tapi dia ingin menjadi lebih, misalnya yang mungkin pembelajaran bagi dia lebih kepada visual, tapi dia ingin juga bisa fokus kepada audio.
Nah, sedangkan dia merasa tidak punya masalah selama ini, tapi ingin lebih meningkatkan. Nah, itu apakah juga berlaku dengan sistem coaching atau tidak? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Ya, baik Ibu. Kami persilakan Ibu Era mungkin untuk bisa langsung menanggapi. Ibu, sedikit saya ulang tadi pertanyaannya dari yang video yang Ibu paparkan tadi, kita melihat bahwa coaching itu digunakan untuk mungkin anak-anak yang bermasalah. Nah, ketika ada anak-anak kita yang tidak bermasalah dan dia ingin meningkatkan lagi motivasi belajarnya, mungkin apakah coaching ini juga diperlukan? Baik, terima kasih Bu Fani, terima kasih Bu Suhartini. Sebenarnya coaching ini untuk menggali potensi peserta didik. Nah, yang kita gali itu tidak harus siswa yang bermasalah. Contohnya ya kalau kita di SMK kita kan ada berbagai lomba, terutama mungkin di jurusan ya kita ada lomba kompetensi siswa. Nah, karena kita milih siswa kan suka kita nunjuk-nunjuk ya seperti itu ya Bu ya. Jadi maunya guru bukan maunya anak. Sangat minim anak yang mencalonkan diri, tapi kebiasaan guru yang menunjuk ya seperti itu. Nah, terkadang kita melihat ada siswa dia mampu, tapi dia merasa tidak, dia merasa saya nggak mampu, Bu. Padahal kita sering lihat di seharian dia mampu. Nah, inilah butuhnya coaching, Ibu. Ya, jadi bukan hanya anak bermasalah, anak yang berprestasi juga dia kadang-kadang lagi bagus, kemudian nanti kadang-kadang mandek di situ ya, maksudnya tidak ada peningkatan. Nah, dengan coaching ini, baik itu wali kelas, guru BK, atau buku mata pelajaran, bisa melakukan coaching ini dengan siswa tersebut. Ya, jadi bukan hanya pada siswa yang bermasalah kita melakukan coaching. Ya, jadi untuk menggali supaya siswa tersebut bisa mengetahui potensi diri dia itu sangat penting kita lakukan coaching ini. Bapak Ibu, coaching ini ya merupakan sesuatu yang maksudnya gimana ya? Mungkin kebiasaan kita ya sebagai guru juga saya juga masih melatih diri ya. Maksudnya seperti ini. Di dalam coaching ini kita lebih banyak mendengar, bukan memberikan pengarahan, bukan mengajarkan, bukan berasumsi seperti itu ya, berasosiasi ya. Tapi kita lebih banyak mendengarkan dan menggali. Makanya diharapkan kita punya kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana kita memberikan pertanyaan berbobot? Ya, tentunya harus ada latihan-latihan dari kita. Dengan kita banyak menonton video tentang percakapan coaching, kemudian kita sering mempraktekkan, insya Allah pasti lama-kelamaan kita akan terbiasa. Nah, ini akan sangat membantu kita dalam, terutama harapannya ya, siswa SMK ini tamat bisa bekerja atau melanjutkan. Nah, terkadang banyak industri yang ingin anak kita bekerja di perusahaannya, tapi anak kita tidak siap bekerja. Nah, di sini perlunya wali kelas, BK, juga guru mapel lainnya untuk bisa memberikan motivasi kepada anak ya dengan teknik coaching ini. Jadi kita bisa tahu anak ini maunya seperti apa, untuk dia bisa mencapai harapannya itu tadi. Dan Bapak Ibu tidak diharapkan untuk memberikan apa ya asumsi Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu itu jangan berasosiasi. Jadi jangan memberikan ide dari Bapak Ibu, tapi coba tunggu, coba gali sehingga anak tersebut bisa mengeluarkan apa yang sebenarnya ada di hati dia, yang sangat diharapkan. Nah, insya Allah anak-anak seperti ini yang kita bisa gali potensi ya, dia bisa lebih maju lagi. Mungkin seperti itu Bu Suhartini. Jadi bukan pada anak bermasalah saja, tapi dengan anak yang berprestasi juga kita perlu melakukan coaching ini. Mungkin itu ada Baik, yang Bu. Terima kasih. Boleh tambah sedikit lagi, Bu? ya silakan Bu. Ya, oke. Ini apakah juga perlu dilakukan coaching sampai ke orang tua? Tadi kalau mengenai katakanlah anak yang nggak bermasalah, tapi setelah lulus justru dia memilih kuliah daripada bekerja atau berwirausaha. Apakah juga berlaku coaching? Ya, terima kasih. Maaf Bu Fani, bisa langsung saya jawab saja ya. Oke, coaching ini sebetulnya kita lakukan bukan hanya untuk sekolah ya Ibu ya. Dilakukan itu untuk siapa saja ya, untuk golongan apa saja. Jadi ini kebetulan kelas kita di sini kan kelas guru ya, termasuk pengawas bisa melakukan coaching dengan kepala sekolah bisa melakukan coaching dengan guru, dan guru bisa melakukan coaching dengan siswa. Nah,
guru juga bisa melakukan coaching dengan sesama teman guru. Kemudian juga dengan orang tua. Nah, apa perlunya kita dengan orang tua? Yaitu tadi seperti yang Bu Suartini sampaikan tadi, kadang-kadang anak kita dia punya potensi, dia sebenarnya kepinginnya jadi ini, tapi orang tua sebenarnya jadi ini ya, seperti itu. Kadang ada pemaksaan seperti itu. Nah, untuk supaya keinginan anak dan orang tua itu bisa berjalan, sangat penting kita lakukan coaching ini. Baik, Bapak Ibu ya. Mungkin selama ini kita lebih sering melakukan mentoring ya. Mentoring itu kan lebih banyak mengarahkan ya. Tapi kalau di coaching ini lebih ke menggali. Jadi boleh dilakukan ke siapa ini dengan anak di rumah, dengan suami atau dengan istrinya ya. Jadi coaching ini Bapak Ibu ya, ini yang saya dapatkan juga dari coachnya ya, bahwa ya beliau mengatakan kalau beliau itu sebenarnya orangnya agak temperamen, kemudian kurang bisa mendengar. Maksudnya gini, beliau lebih banyak ngomong daripada mendengarkan. Jadi kalau orang baru menyampaikan satu kata, beliau bisa 100 kata seperti itulah. Beliau orangnya nggak sabaran, jadi banyak berbicara. Nah, di coaching ini kita diminta mengendalikan diri untuk tidak berasosiasi, ya, tidak mengeluarkan pendapat, tapi lebih banyak mendengarkan. Nah, untuk membiasakan diri ini kan harus kita lakukan di keseharian kita. Kita harus bisa mencoba untuk mendengarkan. Jadi pembiasaan ini juga bisa kita lakukan di kelas ya. Kita biasakan mendengar anak, jangan selalu anak yang mendengarkan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi sangat diperlukan pembiasaan. Demikian Bu Fani, tadi ada yang menunjuk tangan. Ya, boleh mungkin untuk penanya kedua yang sudah raise hand. Belum ada sepertinya Ibu. Oke, saya tambahkan lagi ya Bu Fani ya. Bapak Ibu masih hanya dasar-dasarnya ya, masih ada kelanjutannya lagi. Jadi coaching ini sebetulnya ada coaching perencanaan, coaching refleksi, coaching untuk menyelesaikan masalah, kemudian namanya coaching plan ya. Coaching plan ini kita bisa buat perencanaan. Jadi coaching ini tidak harus selesai di hari itu. Misalnya gini, kita tadi kan sudah menentukan waktunya sekitar 30 sampai 90 menit ya. Nah, selesai kita melakukan coaching, kita merasa ini nggak tuntas. Kita maunya kan, maksudnya siswa kita itu bisa menemukan solusi dari permasalahan dia. Ternyata di akhir percakapan kita solusi itu belum kita temui. Mungkin saja siswa kita atau peserta didik kita itu ngotot dia harus seperti ini, saya maunya seperti ini Bu. Nah, ternyata tidak sesuai dengan pemikiran kita. Ya, itu biasa ya Bapak Ibu. Kita kan biasa bertanya apa yang bisa kamu lakukan, apalagi seperti itu ya. Itu kan pasti di otak kita ada ya. Maunya dia jawab seperti ini. Mestinya dia seperti ini ya, seperti itu ya biasa kita berasumsi. Nah, terkadang yang dijawab oleh coaching kita itu tidak sesuai dengan pemikiran kita. Nah, Bapak Ibu tidak harus sesuai dengan pemikiran coach, ya. Jangan memaksakan coaching harus sesuai dengan pemikiran coach. Kalau kita sudah memaksakan dia, itu namanya bukan lagi bercoaching ya, bukan lagi melakukan coaching, ya. Itu sudah metode lain lagi. Nah, setelah kita mengarahkan dan dia tetap dengan ide dia, beri kesempatan dia untuk melakukan. Ya. Nah, tentunya kita akan melanjutkan sesi coaching kita. Nah, kita berikan waktu, oke, untuk supaya kamu punya waktu untuk menerapkan atau melakukan apa yang sudah kita sepakati tadi. Kapan kita bisa melakukan sesi coaching ini? Misalnya kita janjian lagi 2 minggu kemudian atau 1 minggu kemudian ya. Nah, di pertemuan selanjutnya itulah kita bisa melihat progres dari tahap yang sudah tadi dia rencanakan, apakah berhasil atau tidak. Nah, kalau tidak berhasil, disitulah Bapak Ibu kita bisa memberikan masukan untuk coaching kita ya. Tapi tentunya tidak boleh dengan pemaksaan juga Bapak Ibu. Ya. Harapannya dengan pelan-pelan kita bisa menggali potensi dari coaching kita tersebut. Itu dia. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan. Ya, kita masih ada waktu untuk 2 orang penanya lagi, Bapak Ibu. Boleh kami persilahkan yang ingin memberikan pertanyaan, boleh raise hand terlebih dahulu. Mungkin tidak harus pertanyaan ya Bu Fania, mungkin juga boleh. bisa berbagi di sini ya. Maksudnya nggak mesti harus bertanya, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan coaching, pernah merasakan seperti apa, ya
Mari kita berbagi di sini pengalamannya. Nah, ingin berbagi, mungkin kalau yang bertanya sepertinya sudah diwakilkan oleh Bu Suhartini ya. Beliau langsung dengan 2 pertanyaan tadi, Bu. Kira ada yang ingin Oke, berbagi? Bu Sumitra ingin berbagi? Boleh, ini nih Bu Fani. Mungkin Boleh, baik. silakan Ibu Sumitra. Iya, baik. Mungkin saya aja biar ya tadi memang kegiatan coaching ini sebenarnya selama ini lebih sudah kita lakukan ya sifatnya pendampingan dan sebelumnya kita lebih pada tadi maunya kita bukan apa maunya atau apa yang dikira oleh coaching. Mungkin yang saya rasakan saat ini tuh mungkin ketika posisinya bukan ke siswa ya tarafnya kalau kita ke siswa mungkin karena kita memang mungkin ya dengar sambil kita ini ya gali terus tapi kalau posisinya rekan sejawat ya yang rekan sejawat itu kan kadang ada yang mungkin udah lebih senior dari kita gitu ya. Mungkin sebenarnya kita tuh kan dapat makan mungkin kita Bu begini begini tolong Bu bantuin kami gitu misalnya bilang dong Bu sama guru itu jangan begitu cara ngajarnya gitu ya misalnya gitu ya. Nah ketepatan saya Bu yang dicurhatin sama anak-anak itu yang lebih senior dari kita gitu ya. Jadi terkadang bahasa kita untuk coba komunikasi itu saya untuk saat ini masih agak terkendala karena memang apa namanya mungkin masing-masing itu tadi pros ya maksudnya punya caranya masing gitu. Cuma sebenarnya kan kita membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Apakah diperbolehkan misalnya apakah kita diperbolehkan seperti itu? Maksudnya ketika ada anak yang bermasalah ketika kita melakukan coaching ternyata kendalanya itu di satu guru dan kemudian kita mencoba untuk melakukan tadi seperti kasus tadi misalnya dengan Pak Simon tadi misalnya gitu ya terus kemudian kitanya bukan dari si siswa tapi dari kitanya coba membantu supaya siswa itu merasa nyaman dalam pembelajaran apakah bisa seperti itu atau memang harus dari siswanya sendiri yang berupaya gitu oh berarti saya harus ngikutin maunya guru atau bagaimana apa yang harus dia lakukan mungkin itu sih Bu mau mungkin sharingnya kira-kira seperti apa kalau ada kasus yang seperti itu. Terima kasih Bu. Dengan Bu yang itu. Tidak terdengar Bu. Putus-putus ya suara Bu Sumitra ya. Iya benar, benar Mungkin Bu. boleh saya coba mudah-mudahan sesuai ya Bu Mitra yang akan saya sampaikan. Bisa Saya mendengar ditulis chat aja. seperti Iya, boleh mungkin melalui kolom komentar, kolom chat di bawah. Nah, maksud dari kita coaching ini kan yaitu menggali dari anak ya. Tadi seperti tadi dari video yang kita saksikan anak tersebut dia nggak menyalahkan guru ya. Tapi dia merasa bahwa dia memang tidak mampu belajar dengan cara gaya mengajar guru ya. Mungkin anak tersebut dia termasuk gaya belajar yang harus melihat gambar ya atau kinestetik ya. Seperti itu. Nah, gaya belajar anak juga macam-macam ya. Mungkin karena gurunya tadi hanya menggunakan tulisan atau menjelaskan, jadi anak tersebut kurang paham apa yang disampaikan dengan guru tersebut. Nah, kalau menurut saya ya, kalau sekiranya yang bermasalah itu hanya pada satu anak, dengan gurunya belum kita lakukan pendekatan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita ingin melakukan pendekatan dengan gurunya juga tidak ada masalah kalau dalam penyampaiannya itu mudah-mudahan bisa berbagi ya Bu ya, jangan sampai ada perselisihan gara-gara penyampaian kita. Tapi saya yakin biasanya Bapak Ibu Dewan Guru sesama teman ya apalagi nanti kalau kita di dalam kombel atau komunitas belajar ini bisa bekerja sama, ini tentunya tidak akan jadi masalah kalau kita saling memberikan masukan atau memberikan feedback kepada sesama teman ya. Mungkin itu dari saya Bu Sumitra. Terima kasih Ibu sebelumnya, Bapak Ibu semuanya masih ada. Boleh mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Bu Fani, saya ada membaca di kolom chat ya. Bu Mitra, Ya. bagaimana dengan penjelasan tadi? Mudah-mudahan sudah mewakili ya terjawab pertanyaannya terjawab ya Bu Mitra ya. Oke, selanjutnya di sini Bu Fani ada Bu Laila Fajriyah. Setelah kita melakukan coaching, apakah perlu adanya tindak lanjut minimal? Apakah ada laporan hasil yang harus kita dokumentasikan? Terima kasih Bu Ira. Sebetulnya kalau untuk dokumentasi, ya sebaiknya ada dokumentasi itu ya dalam bentuk catatan ya. Seperti tadi dalam penjelasan saya tadi, ya kita harus mendokumentasikan maksudnya supaya kita punya pegangan bahwa siswa ini akan melakukan atau melaksanakan sesuai dengan yang sudah disepakati. Ya, jadi
komitmen yang disampaikan tadi itu harus kita dokumentasikan. Nanti kan kita akan melakukan coaching tahap kedua untuk melihat apakah ada progres, adakah peningkatan dari hasil kita coaching yang pertama. Ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sangat perlu, bolehlah ya, mungkin dokumentasi yang dimaksudkan hanya catatan ya dari guru untuk kita tahu yang lalu percakapan kita itu apa yang komitmen yang sudah terlaksana dan apa yang masih perlu waktu untuk pelaksanaannya, atau ada mungkin rencana itu bisa dapat terlaksana. Ya, Seperti baik, itu Bu mungkin. Era, ada satu lagi nih dari Miss Eva Amaila. Ya, Ada raise terima hand? kasih Oke, silakan, atas Miss. waktunya. Suara saya kedengaran? Ya, dengar dengan baik, Miss. Oke, terima kasih pemaparannya Bu Era. Saya ingin berbagi sedikit, bertanya juga sedikit. Jadi saya pernah melakukan praktek coaching ini. Saya merasakan banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa kita buka dengan kegiatan coaching. Namun saya menghadapi beberapa persoalan juga ketika melakukan proses coaching. Yang pertama, Ibu tadi juga ada menyebutkan kata mentoring ya. Nah, jadi ada mentoring, ada konseling, dan ada coaching. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan, seringkali saya pribadi tidak bisa membedakan atau terlalu bersemangat ataukah apalah namanya, saya kurang bisa memfokuskan diri, ini harusnya coaching ini, tapi terbawa ke konseling, terbawa ke mentoring, apalagi ketika berhadapan dengan masalah siswa yang masalahnya masalah pribadi. Jadi bagaimana coaching aja, jangan lari-lari ke mentoring, bahkan ke konseling gitu. Apakah dibolehkan digabung-gabung, ataukah kalau coaching aja, konseling aja, mentoring aja. Demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh, Bu Langsung Era. dijawab ya, bukan ya? Oke, coaching ini harus ada pembiasaan ya, Bu Eva ya. Oke, seperti tadi Bu Eva sampaikan. Dan itu tadi pengendalian diri kita. Itu yang sangat penting. Tapi mendengarkan. Harus mendengar aktif. Nah, Bapak Ibu ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, yang pertama itu presence, kehadiran penuh. Kehadiran penuh dengan kita benar-benar hadir, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Ya. Bukan hanya badan kita, tapi juga pikiran kita, semuanya benar-benar untuk coaching. Maksudnya seperti ini. Kan kita biasa ya, badan kita di sini, tapi pikiran kita, aduh ini jemuran saya di dunia, ternyata hujan, seperti itu. Nah, itu berarti kita tidak presence ya, maksudnya tidak hadir penuh. Nah, kenapa coaching tidak boleh dilakukan? Sudah pecah. Ya, kalau terlalu lama kita tuh tidak akan fokus lagi. Apalagi kalau sempat coach ini ngikut alur. Maksudnya gini, coach menyampaikan masalahnya. Nah, kita ngikuti ke masalahnya si coach. Misalnya, saya nggak nyaman, Bu. Ibu ini kan seperti ini. Emangnya ibu itu seperti apa? Nah, berarti kita kan gosip, bukannya mencari solusi dari masalah. Ya, jadi tidak perlu kita menanyakan ibu itu seperti apa. Tapi bagaimana mencari solusi dari permasalahan peserta didik itu tadi. Itu yang seharusnya. Nah, di mengendalikan diri ini, Bu Eva, yang sangat-sangat penting. Nah, tadi harus ada latihan-latihan. Saya waktu pertama kali melakukan coaching, itu catatan penuh. Jadi waktu mau melakukan coaching, kita sudah bikin pertanyaan, kira-kira ini pertanyaannya seperti apa. Kemudian jangan lupa alur ceritanya, itu kita catat, nanti di tujuan, apa yang mau ditanya, diidentifikasi, mau tanya apa. Yang pertama kan seperti itu. Ya mungkin Bu Eva atau Bu Sumitra, Bu Sri Rahayu kan sering ya, maksudnya sudah pernah ikut pelatihan, apalagi yang sudah guru penggerak tuh pasti ada ya pelatihan untuk coaching. Nah, catatan-catatan yang memudahkan kita untuk waktu melakukan coaching. Nah, di waktu kita mendengarkan coach kita tadi menyampaikan permasalahannya, terkadang ada terbawa. Jadi kita mendengarkan masalahnya, bukan mencari solusinya. Nah, begitu kita sudah terbawa, kita mencoba mengembalikan diri kita untuk tidak terbawa fungsi kita di sini sebagai apa. Nah, kalaupun kita tadi sudah berasumsi, sudah berasosiasi, sudah melabel, langsung kita mengembalikan diri kita ya untuk menghapus asumsi atau melabel tadi dari pikiran kita benar-benar mencoba mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching tadi. Nah, mungkin Bu Eva, itulah tadi 3 kali kita melakukan coaching, tentu pasti ada kita ya ada melenceng sedikit ya. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa, nanti akan terfokus ya, maksudnya ini coaching harus seperti ini. Kita pasti akan tahu dan akan mencoba untuk melakukan
sesi coaching yang sebenarnya itu seperti apa. Dan jangan lupa alur tirta ini mempermudah kita ya supaya efektif. Nah kalau kita nggak pakai alur tirta, kita kadang-kadang lupa akhirnya kemana, tanggung jawabnya itu seperti apa. Kita tidak sampai alur tirta ini, insya Allah akan mempermudah kita untuk sesi coaching ini benar-benar berjalan. Mungkin seperti itu, Bu Eva. Intinya itu yaitu harus latihan dan latihan. Bapak Ibu, ayo kita biasakan untuk meng-coaching siswa kita, sekali menerapkan, ya pasti lama-lama hilang juga sendirinya ya. Ya, jadi perlu pembiasaan Bapak Ibu. Ya, baik. Demikian Bu Fani. Ya, terima kasih banyak Ibu. Kita sudah ada 5 orang penanya yang dari tadi sudah bersamai diskusi kita pada sore hari ini, Bu. Ya, masih akan diterima lagi pertanyaannya atau kita rasa Bu Fani, sampai di sini? mau bertanya. Ya, iya boleh langsung aja Bu. Terima kasih Bu Fani, Bu Hera. Ini ada sedikit sih pertanyaan. Tadi menyambung sih pertanyaan dari Miss Eva. Berarti kita kalau sebagai coaching sebagai coaching itu kan harus punya teknik tersendiri supaya ketika kita ingin coaching anak-anak itu kan pasti keinginan kita berhasil. Kemudian yang menjadi pertanyaan tekniknya itu bagaimana? Terus Bu Era kan tadi sudah memaparkan pernah melakukan coaching itu. Kira-kira saat Bu Era melakukan coaching, ada nggak kesulitan yang Bu Era dapat gitu? Itu Bu Era, kesulitan mungkin pada saat Ibu pernah merasakan kesulitan apa saja? Terima kasih Ibu, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Elviani. Mungkin kalau saya bilang saya pernah coaching siswa, saya belum pernah dengan siswa. Saya pernah coachingnya dengan sesama pengawas, terus dengan kepala sebenarnya. Jadi kalau dengan siswa saya belum pernah melakukannya. Nah, tapi dengan guru, dengan kepala sekolah dan dengan sesama pengawas saya sudah pernah melakukan. Nah, waktu pertama kali saya melakukan coaching dengan guru, ya pertama kali dengan guru, hasil dari menonton video sebenarnya, video coaching, ya seperti tadi video coaching. Oh, nanti waktu tujuan saya nanya seperti ini, terus waktu identifikasi masalah saya nanya seperti ini, seperti itu waktu pertama-tama kali, dan itu sangat tidak nyaman. Ya, maksudnya tidak nyaman karena ilmu kita masih kurang, dan itu pertama kali saya praktek. Kemudian di praktek yang kedua masih kurang nyaman, karena apa? Saya harus lihat catatan, kemudian sibuk dengan catatan karena selesai ini apalagi ya, selesai ini ngapain lagi, nanyanya apalagi. Kemudian waktu kita akan menyimpulkan, maksudnya memastikan apa yang kita dengar dengan apa yang disampaikan oleh coach itu sinkron, dan itu juga agak merepotkan. Nah, waktu awal-awal seperti itu, Bu. Namun sudah ada 3-4 kali saya melakukan coaching, ternyata akhirnya lebih nyaman. Karena waktu kita melakukan coaching, kita lebih banyak mendengar, kemudian benar-benar mendengarkan aktif, sehingga kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Selama saya melakukan coaching, ada pernah saya melakukan coaching nggak berhasil. Maksudnya nggak berhasil, ujungnya tuh nggak gimana ya. Jadi saya berpikir bahwa seharusnya beliau akan menjawab seperti ini. Nanti pasti dia pasti akan berhasil. Ya, itu kan pemikiran saya. Nah, saya sudah mengarahkan coach saya untuk menjawab seperti yang saya inginkan. Ternyata tidak juga. Saya tetap mau yang kayak seperti ini, Bu Era, katanya. Kalau seperti ini, nanti akankah Bapak berhasil atau Ibu berhasil, saya tanya. Insya Allah, tapi saya akan tunggu. Nah, maksudnya menunggu itu kan nggak tahu kapan. Nah, saya inginnya beliau menjawabnya yang pasti. Sekian waktu beliau akan berhasil, atau sekian waktu ini akan tercapai, seperti itu. Nah, beliau tetap ngotot bahwa beliau maunya seperti itu. Nah, saya gemas ya, maksudnya gemasnya tuh, aduh kok nggak selesai, nggak berhasil ya, seperti itu. Nah, terakhir waktu kita pertemuan dengan coach Pak Nur Afni ini ya, Pak Afni, beliau menyampaikan bahwa saya sudah 4 tahun jadi coach dan saya pernah ditolak oleh coach, katanya seperti itu. Jadi beliau bukan coach seperti kita sesama guru, tapi beliau orangnya sebagai coaching untuk meng-coach seseorang supaya dia berhasil dalam bidang yang tertentu, misalnya pemain sepak bola atau kerja di suatu perusahaan lah, seperti itu. Nah, beliau pernah menyampaikan bahwa beliau pernah ditolak, coachingnya pernah bilang itu.
Nah, jadi beliau saja yang sudah jam terbangnya tinggi pernah merasakan seperti itu. Jadi waktu beliau mengatakan bahwa tidak ada coaching yang mewajibkan harus selesai di hari itu. Jadi tidak semua coaching yang kita lakukan itu harus sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Coaching tersebut bisa tercapai. Jadi kan ini yang kita kan hanya mengarahkan apa yang diharapkan oleh coaching, bukan maunya coach. Ya, seperti itu. Itu mungkin Bu Elviani, ya. Jadi jangan pesimis, ya. Coba terus dengan Bu. Nanti kita sering-sering mendengarkan percakapan coaching dari pakar-pakar, ya. Dan kita latih, insya Allah akan bisa. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Harapan saya setelah ini besok Bapak Ibu sudah bisa latihan coaching dengan peserta didiknya, ya, dengan melihat video. Bapak Ibu bisa membuat oret-oret, ya, untuk apa kira-kira pertanyaan saya seperti apa, ya. Kemudian dengan melihat di PowerPoint, Bapak Ibu bisa mencoba mempraktekkan dengan peserta Satu lagi, didiknya. Bu Era, untuk waktu coaching ini apakah harus intens atau pertemuannya tuh setiap kali ada, bukan curhat ya, apa namanya itu ya, kayak ada kebutuhan gitu Bu Era. Jadi coaching ini sebenarnya Bapak Ibu, ya, bisa dilakukan secara berkelompok, boleh individu sebenarnya. Tapi kita kayaknya nggak akan mampu melakukan coaching kelompok karena kita masih pemula, ya. Nah, ternyata kalau coaching kelompok itu sangat berat, maksudnya sangat berat ini. Saya di satu poin, orang harus mengingat coaching pertama, coaching kedua, coaching ketiga, dan coaching 4. Jadi jangan sampai salah. Misalnya yang menyampaikan coaching pertama, kita bilang yang menyampaikan coaching ketiga itu berarti kita kan nggak fokus. Nah, di situ yang nggak merepotkan kalau kita lakukan coaching kelompok. Nah, lebih efektif untuk awal-awal kita melakukan coaching individu dahulu. Ya, kita latihan dulu coaching individu. Coaching itu baiknya kita memang sudah buat janji. Ya, kita buat janji karena kita misalnya tadi kita ada apa ya, dia menurun hasilnya. Nah, kita dia untuk kapan untuk duduk untuk berdiskusi, ya, seperti itu. Seperti yang pada video tadi, jangan Bapak Ibu mengajak siswa untuk melakukan coaching, sedangkan Bapak Ibu lagi buru-buru. Misalnya Bapak Ibu, aduh saya jam segini ada acara ini, atau jam segini saya harus pulang. Jangan terburu-buru, jangan dalam waktu yang sangat singkat, atau waktu kita terburu-buru. Tapi memang benar-benar kita punya waktu untuk mengkondisikan diri kita itu untuk peserta didik kita atau coaching kita. Ya, seperti itu. Dan peserta didiknya atau coachingnya juga memang benar-benar lagi kondisinya itu bisa diajak bicara. Maksudnya gini, kita juga tidak sedang memikirkan ada kegiatan lain seperti itu. Jadi pelaksanaan coaching ini memang harus benar-benar sama-sama nyaman, sama-sama bisa benar-benar menempatkan diri atau presence-nya itu ada hadir pada waktu itu seperti itu. Mungkin demikian Bu Elvi. Ya Bu, terima kasih. Baik, mengingat waktu kita sudah berakhir untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan mungkin bisa disimpan dulu sampai ke pertemuan selanjutnya. Mengingat azan asar sudah berkumandang, Ibu. Kita mesti itu menumbuhkan potensi siswa melalui proses coaching ini ternyata memang sebenarnya mungkin selama ini sudah kita laksanakan, Bu, tapi mungkin belum begitu terarah dan teratur dengan menggunakan jalur Tirta tadi mungkin, Bu, ya. Tapi satu hal yang saya garis bawahi, Ibu, bahwa ketika melakukan proses coaching ini yang paling penting adalah present, bahwa kita menyerahkan diri kita 100% kepada coaching, menjadi pendengar yang baik agar kedepannya pada saat proses coaching berlangsung kita dapat menjadi pendengar yang baik dan mampu menggali informasi dengan baik dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin gitu ya, Bu, ya. Baik, sedikit saya ingatkan Bapak dan Ibu yang berbahagia, mohon untuk mengisi link kehadiran, ya, di kolom chat sudah dibagikan oleh panitia, dan
Terima kasih Bu Era untuk materi yang luar biasa. Mungkin sesaat lagi kita akan melaksanakan prosesi foto bersama. Ya Bu ya, mohon Ini kepada... sebelum ditutup, boleh saya tutup dengan pantun? Ya silahkan Ibu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Langitlah cerah, awan membiru. Cakep. Tampak perahu, bawa nelayan. Cakep. Cukuplah sudah, sekian dulu. Salah keliru, harap maafkan. Demikian, Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Era untuk materi yang luar biasa pada hari ini. Dan selanjutnya kami mohon kepada teman-teman operator mungkin untuk bisa memfasilitasi kegiatan foto bersama kita. Pada ibu-ibu, boleh teman-teman operator kalau sudah baru mungkin ada ini tangannya mau gimana mungkin atau biasa aja duduk dengan tegap.